Kenapa kita perlu presentasi minimal 15 kali? Ini ada hubungannya dengan momentum. Nah, di ilmu fisika, momentum itu kan massa kali kecepatan. Nah, di bisnis, momentum artinya kita memasukkan jumlah orang yang banyak dalam waktu yang singkat. Jadi ada patokan waktunya. Nah, kalau memasukkan jumlah orang yang banyak tapi waktunya juga panjang, itu nggak momentum. Jadi waktunya pendek, masukin orang yang banyak. Oke, makanya ada Anda pernah dengar waktu konkret meeting, saya cerita bahwa rekrutlah 30 orang dalam waktu maksimal 6 bulan. Ya, nah itu tujuannya untuk menciptakan momentum. Momentum itu harus waktunya pendek dan jumlah orangnya banyak ya. Jadi massa kali kecepatan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menciptakan ledakan bisnis. Jadi bisnis kita itu harus meledak, Bapak Ibu. Baru dia akan jalan dengan sebuah kecepatan tertentu. Kalau Anda cuma pelan-pelan, biar lambat asal selamat, itu nggak berlaku di sini ya. Lambat mati pelan-pelan nanti kita ya. Jadi kita harus jumlah orang yang banyak dalam waktu sesingkat mungkin supaya ledakan bisnis Anda bergerak ya, ada energi supaya bisnis Anda bergerak. Bayangkan aja Anda mendorong sebuah mobil di jalanan yang sedikit mendaki. Kalau mobilnya lagi diam, Anda dorong, beratnya bukan main, betul. Bahkan dia nggak usah di jalan mendaki, jalan yang datar aja. Kalau mobil diam, Anda mau dorong juga Anda perlu keluarkan tenaga yang ekstra. Tapi seandainya mobil ini Anda dorong, ya, dan dia sudah ada di jalanan menurun, nah itulah yang namanya momentum, Bapak Ibu. Jadi awalnya pelan, Anda dorong pelan. Anda nggak boleh berhenti. Kalau udah jalan mobilnya, Anda harus tambah kecepatan sampai dia di jalanan menurun. Kalau Anda misalnya dorong-dorong dia udah mulai jalan, Anda pikir berhenti dulu lah sejenak, maka mobil itu akan diam, bahkan akan turun ke bawah. Ya, jadi Anda harus dorong terus, dorong, jangan berhenti. Udah makin ringan, Anda dorong terus, tambah kecepatan sampai dia di jalanan menurun. Nah, kalau udah di jalanan menurun seperti ini, namanya momentum. Ada batu yang gede di depannya pun ditabrak, Bapak Ibu. Nah, itulah yang namanya momentum bisnis. Nah, untuk menciptakannya Anda harus tambah kecepatan. Nah, bayangkan juga sebuah pesawat yang lagi mau take off. Nah, di runway-nya itu di runway-nya itu dia akan terus menambah kecepatan, betul nggak? Pilotnya itu akan nambah kecepatan. Makin lama makin cepat, makin cepat sehingga akhirnya dia bisa take off. Nah, sekarang coba Anda bayangkan kalau pilotnya mainin rem. Kenceng terus direm, kenceng terus direm, bisa terbang nggak? Nggak bisa take off. Dia akan muter lagi Bapak Ibu untuk ambil ancang-ancang lagi, dan kalau dia mau terbang, kalau dia mau take off, dia harus terus menambah kecepatan sampai akhirnya terjadi momentum baru bisa terbang. Sadra, nggak usah takjub gitu dong kamu. Apa sih Aku orang lihat lagi kamu saya melongo gitu, santai aja. aku lagi serius tiba-tiba dia Lagi serius ya? buyar. Aku pikir kamu lagi takjub. Nah, jadi ini teman-teman ya, Anda harus presentasi yang banyak. Dan konsisten, bukan hanya presentasi kenceng, 1 bulan lalu berhenti, 1 bulan berhenti. Ya. Misalnya bulan ini 15 kali. Bagaimana bulan depan? Apakah Anda masih hadir di acara 15 Planner bulan depan? Tanggal berapa ya, Sadra? Ya, saya lupa. Nanti coba kita Akhir lihat bulan ya, lah, kita akhir bulan. tampilkan di slide terakhir nanti ya, setelah materi utama nanti ya. Ya, ya. Jadi bulan depan, di 15 Planner bulan depan, apakah Anda masih hadir? Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Banyak orang yang 15 Planner-nya cuma sekali. Tapi bulan depan enggak lagi. Itu namanya tidak konsisten. Jadi harus Anda tambah kecepatan. Konsistensi itu sangat penting. Ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda jumlah presentasi dan artinya. Apa artinya 8 kali, 15 kali, 30 kali presentasi? 8 kali presentasi itu hanya jalan di tempat Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda berada di Business Living for You kalau 8 kali per bulan, tapi jalan di tempat, nggak bergerak Bapak Ibu. Nah, kalau Anda minimal 15 kali presentasi, itu mulai jalan. Ya, bisnis Anda mulai jalan, walaupun pelan. Makanya syarat pertemuan ini, 15 Planner, biar Anda bergerak dulu. Karena kalau mobil udah bergerak, bisa kita arahkan. Kalau mobil masih diam, nggak bergerak, susah diarahkan. Nah,
Anda kalau 30 kali presentasi ini baru namanya momentum. Jalannya kenceng. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, Legend Academy menghargai mereka yang konsisten. Nah, kita memberikan penghargaan kepada orang yang Silver Eagle dan nanti ada Gold Eagle. Nah, Silver Eagle itu apa? Mereka yang minimal 15 kali presentasi per bulan dan melakukannya 3 bulan berturut-turut. Jadi bulan ini, bulan depan, dan bulan berikutnya. Kalau 3 bulan ini Anda minimal 15 kali per bulan, Anda Silver Eagle. Nanti Anda akan diberi penghargaan. Mungkin juga berupa pin. Ya, kita akan ada pin lah pasti nanti ya. Cuman bulan depan belum tahu ya, belum kayaknya ya. Nah, kemudian kalau Anda 30 kali presentasi, 3 bulan berturut-turut, itu namanya Gold Eagle. Itu lebih bergengsi lagi. Jadi Legend Academy itu menghargai teman-teman yang bekerja. Apalagi Anda konsisten. Pin ini sangat bergengsi Bapak Ibu. Kalau Anda sematkan, wah ini Gold Eagle. Nggak main-main ini ya. Nah, jadi teman-teman, hari ini, karena Anda yang hadir di sini adalah 15 planner, ya, pasti ada juga yang 30 kali presentasi. Ya, jadi nggak hanya 15 kali. Nanti Sadra akan ini deh, akan berikan penghargaan. Nah, ngomong-ngomong, ini kami sendiri, saya, Sadra, tentu saja pembicara utara, Pak Hari Utomo, leader-leader hebat di Living for You, ada Pak Dodoli, ada Ibu Dian. Nah, ini semua adalah pelaku. Mereka itu presentasi kenceng, Bapak Ibu. Saya pribadi bulan ini juga mulai nih Bapak Ibu ya, bulan Agustus ini ya. Ini statistik saya. Dari dulu itu saya suka catat jumlah presentasi saya, karena catatan ini bikin saya panas Bapak Ibu ya. Kalau Anda baca buku Freedom is Not Free itu ada datanya kan. Saya waktu bulan tahun 2010 itu saya catat tuh statistiknya ya. Waktu saya mulai action lagi untuk meraih peringkat berikutnya, itu saya catat tuh jumlah presentasi saya ya. 30 kali, 30-an kali. Nah, ini bulan Agustus 33 presentasi. Nah, teman-teman pengen tahu nggak dari 33 presentasi ini berapa yang join? Nah, hasilnya Bapak Ibu 11 join. Ada 12 yang menolak. Ya udah nggak apa-apa. Kelihatannya statistik ini menarik ya. Wah, hampir setengahnya join, 50%. Nah, saya nggak masukkan di sini, ada, ini yang saya presentasi ya, entah lewat Zoom atau ketemu tatap muka. Tapi ada 8 orang yang saya undang, bahkan ada yang saya undang 2 kali, menolak untuk dipresentasi. Ya, 8 orang saya bilang, bro, saya lagi punya proyek baru, terbuka nggak untuk saya jelaskan? Kalau terbuka, kita atur Zoom yuk, atau saya ajak dia ketemu. Dan jawaban mereka rata-rata seperti ini. Sorry bro, saat ini nggak terbuka. Bahkan ada yang bilang, enggak bro, lewati saya. Dia bilang gitu. Lewati saya. Saya bilang, siap bro. Kasihan Emang sekali gue Anda. pikirin. Hah? Kenapa? Kasihan sekali Anda. Ya biarin aja. Emang gue pikirin. Ya. Dia bilang lewatin, ya udah. Oke, siap bro. Nanti 3 bulan lagi saya kontak dia lagi. Bro, terbuka nggak? Kayak gitu Bapak Ibu, yang belum dipresentasi tetap saya kontak Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai dia ganti nomor Bapak Ibu. Jadi kalau kita hitung Bapak Ibu ya, 11 orang yang join dari 33 plus 8 lah ya, itu 27%. Ya, dulu saya waktu yang tulis di buku itu 30%. Ya, jadi kurang lebih 30%. Rata-rata orang baru sekitar 10-20%. Ya. Nah, ini angkanya. Jadi Bapak Ibu, siapapun Anda, tetap aja ada penolakan. Yang paling penting adalah Anda tambah kecepatan. Ya, pastikan Anda konsisten, itu yang paling penting.